Kawanan bajing loncat yang beraksi di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap. Para pelaku berbagi tugas dan nekat mencuri di siang hari di tengah keramaian. Penjarahan posisi di Jalan Pulau Gadung. Aksi komplotan bajing loncat beraksi di siang hari terekam kamera warga. Kawanan bajing loncat ini menjarah sebuah truk pengangkut besi di ruas Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku terbilang nekat lantaran mencuri di tengah keramaian lalu lintas yang padat. Kepolisian unit Resmo Polres Jakarta Timur bertindak cepat. 4 pelaku akhirnya ditangkap beserta barang bukti berupa ratusan kilogram besi yang dicuri. Total kawanan ini sudah beraksi lebih dari 3 kali. Mereka melakukan sudah beberapa kali, ya, bahkan lebih dari 3 kali. Ya. Kita masih dalami apakah masih ada TKP lain. Mereka melakukan bersama-sama, ada yang mengawasi, ada yang naik ke atas truk, lalu besinya dilempar ke bawah, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, mereka bawa ke tempat penjualan. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya, salah satunya penadah barang hasil curian itu. Akibat perbuatannya, pelaku terjerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi premanisme dilakukan sekelompok pemuda di sebuah toko makanan cepat saji di Tangerang, Banten. Pelaku kerap melakukan pengerusakan terhadap perlengkapan toko jika tidak diberikan uang. Dari rekaman CCTV salah satu toko makanan cepat saji ini, kelompok pemuda datang saat situasi toko hendak tutup dan pekerja tengah bersih-bersih. Lantas mereka meminta sejumlah uang dengan dalih untuk keperluan membersihkan got atau drainase. Pekerja menolak memberikan uang, namun para pelaku terus memaksa hingga sempat terjadi adu mulut. Pelaku pun naik pitam lalu mengamuk dengan membanting 2 kursi ke arah pekerja tersebut. Untuk ngambil duit ke kasirnya, tapi dia maksa gitu kan, maksa untuk udah ambil aja sama apa yang ada, saya yang tanggung jawab, dia ucapkan begitu kan, salah satu dari mereka. Terus kata saya nggak berani, karena kan saya kan sudah izin bos dulu. Terus dia bilang, dulu punya duitnya berapa, minta ke kita kan, terus kita nggak kasih karena nggak ada juga. Nah habis gitu kata saya, oh nggak boleh bang, tapi dia masih maksa aja, tetap nyolot aja maksa. Nah begitu saya bilang, ya udah saya lapor Pak RT dulu. Nah di situ dia ribut sampai banting-banting kursi. Salah seorang pekerja mengaku aksi pungutan pelaku kerap kali terjadi dengan berbagai alasan. Pedagang sudah melaporkan aksi premanisme ini kepada pihak Polsek Tangerang dan berharap aparat kepolisian dapat segera menangkap para pelaku. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Maksud hati melunasi utang sebesar 800 juta rupiah, hidup 2 kakek di Tangerang Selatan malah berakhir di penjara. Pasalnya mereka membayar utang dengan uang palsu. Siapa yang nggak senang kalau punya piutang 800 juta rupiah akhirnya dibayar? Tapi, loh. Setelah dilihat-lihat, tumpukan uang sebanyak ini ternyata palsu. Aduh, jadi nyesek deh. Makanya polisi pun dipanggil untuk mengecek keaslian uang yang dibawa kedua kakek ini. Kakek berumur di atas 70 tahun ini ngakunya mendapatkan uang sebesar ini nggak gratis, pemirsa. Mereka menukar uang palsu 800 juta rupiah dengan uang 50 juta rupiah dari seorang pencetak dan pengedar uang palsu. Tapi sayang, sumber uang palsu kedua kakek ini keburu kabur. Akhirnya cuma mereka deh yang masuk penjara. Menyisakan utang yang tetap aja harus dibayar. Mau untung, malah buntung ya kek. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ketahuan selingkuh seorang suami di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan dengan sadis menghabisi nyawa selingkuhan sang istri di tempat karaoke keluarga saat keduanya kedapatan sedang memadu kasih. Korban tewas di tempat dengan luka parah. Anggota Polres Prabu Mulih, Sumatera Selatan membawa mayat Aryo Fernando, usia 34 tahun, warga Jalan Tangkuban Perahu, Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Mayat Aryo Fernando dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Prabu Mulih untuk dilakukan visum. Korban tewas mengenaskan setelah dibunuh suami selingkuhannya saat sedang memadu kasih di ruang karaoke.
Pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor lalu duduk di dalam dengan alasan menunggu teman untuk bernyanyi. Tak lama kemudian karyawan melaporkan ada pengunjung berkelahi dan saat akan meminta bantuan polisi yang sedang bertugas di salah satu bank, korban sudah tewas bersimbah darah dan pelaku duduk di samping korban. Saya turun dari atas, Pak. Saya mau ke bank soalnya kan. Waiter kita ngomong ada yang berantem di dalam. Saya masuk ke dalam memang lagi berantem, Pak. Yang laki-laki itu tersangka mungkin kan lagi bawa pisau. Saya sama security tarik, tapi nggak kuat lagi ketarik. Motif terjadinya pembunuhan karena pelaku Rifat Eka Putra, usia 43 tahun, warga Jalan Kerinci, Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur, sakit hati. Istrinya, Yebi Apmi Evimi, usia 37 tahun, menjalin hubungan kasih dengan korban. Pelaku merasa istrinya itu ada hubungan spesial dengan terduga korban. Sehingga pelaku datang sini dan melihat sedang melakukan karaoke bersama sambil makan. Itu juga. Pasal yang kami terapkan tetap pasal 338, 351, ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Saat ini pelaku dan istrinya dimintai keterangan di Polres Prabu Muli. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal berlapis dengan masa hukuman di atas 20 tahun penjara. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Ibrima, iNews melaporkan. Tak tahan jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung melaporkan suaminya ke polisi. Korban datang melapor dengan wajah penuh lebam. Polresta Bandar Lampung menerima laporan seorang istri yang menjadi korban KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Sambil membawa salah satu anaknya, korban bernama Fitria, 31 tahun ini mengaku sudah tidak tahan lagi dianiaya oleh suaminya FM. Korban kerap kali dipukuli, dicekik, bahkan pernah nyaris pingsan dengan tuduhan selingkuh dengan laki-laki lain. Padahal selama ini korban tidak kemana-mana, karena waktunya sudah tersita untuk mengurus ketiga buah hatinya. Penganiayaan yang dialaminya telah berlangsung 5 tahun terakhir dan semakin meningkat sejak 5 bulan terakhir sejak suami tidak memiliki pekerjaan. Perutnya dipukul, diseret, dijembut, dijurutin ke dinding, dipukulnya lebam begini, terus dicekek leher kanan tuh ngelawan. Sampai ke leher tuh dicekek. Menindaklanjuti kasus KDRT ini, polisi meminta keterangan sejumlah saksi. Jika terbukti bersalah, suami korban FM akan dijerat dengan undang-undang tentang KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara mengungkapkan rasa kasih sayang kepada istri, seperti warga Surabaya yang memasang ucapan ulang tahun kepada istrinya di pertigaan Jalan Raya Nginden, Kota Surabaya. Inilah cara seorang warga Surabaya mengucapkan ulang tahun kepada istrinya. Ucapan ulang tahun yang di luar kelaziman ini dibuat Tom Liwufa untuk istrinya Delta Hesti di pertigaan Jalan Raya Nginden, Semolo, Kota Surabaya. Baliho untuk istri tercinta itu menarik perhatian warga yang melintas. Sebagian besar warga mengapresiasi cara Tom mengungkapkan cinta kepada istrinya. Bagus ya menurut saya, jadi mungkin bisa menginspirasi banyak orang, banyak dapat doa, banyak dapat berkah, karena kemarin sempat bagi-bagi juga, bagi-bagi nasi. Nah, diwujudkan dengan hal yang unik menurut saya. Iya sih, baru lihat ini sih, baru pertama kali lihat ini unik. Kenal nggak sama orangnya? Enggak. Nggak kenal juga ya? Enggak. Tapi dengan baliho ini menarik ya untuk Anda ya, untuk kasih sayang ya? Iya. Untuk memasang ucapan ulang tahun di pertigaan jalan itu, Tom harus mengeluarkan uang 25 juta rupiah. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan cinta Tom kepada istrinya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Berburu sinyal hingga ke tengah hutan untuk belajar daring. iNews yang segera kembali, tetaplah bersama kami.